Oke guys, kita lanjut ya. Satu, dua, tiga, empat. Baik, apakah terdengar? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan, dan waktu sehingga kita dapat berkumpul dalam acara tatap layar webinar Bedah Buku Duduk Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi. Yang terhormat, Profesor Dr. Alfitri MSI selaku Dekan Visip Unsri yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Haji Ashar MSc LLM. Menit. Bisa. Serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan dalam acara webinar kita pada pagi hari. Selamat pagi dan selamat datang dalam webinar Bedah Buku Duduk Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Laboratorium Hubungan Internasional Visip Unsri bersama mahasiswa Hubungan Internasional Visip Unsri Angkatan 2020. Bersama saya, Alin Karima sebagai Master of Ceremony pada kegiatan kali ini yang akan memandu acara kita pada webinar pada pagi hari ini. Tentunya, webinar ini mencakup untuk mengaitkan sejarah perjuangan pekerja dengan tantangan yang dihadapi dalam konteks masa kini, serta membuka peluang bagi generasi baru, aktivis, pekerja, dan pemikir untuk ikut serta dalam pembicaraan global mengenai masa depan dunia kerja. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama kebangsaan Indonesia Raya dan Visip Universitas Sriwijaya. Kepada operator yang bertugas, layar dan waktu disilakan. Menyongsong masa depan di bumi Sriwijaya dengan semangat kerja keras penuh kreativitas mengabdi untuk bangsa dan negara, satukan visi mewujudkan cita. Visip
Universitas Sriwijaya berjaya, tegakkan Panji dengan berazaskan Pancasila, wujudkan pendidikan sosial dan politik, mengharumkan bangsa Indonesia. Visi bersama, visi bersatu, lahirkan jiwa bangsa yang berbudaya, padu menyatu, harumkan alma mater dan cintamu. Majulah visi pun Sri, derap langkah kakimu, nyalakan semangat juangmu bersama. Majulah visi pun Sri, serukanlah namamu, jayalah untuk selama-lamanya. Baik, untuk melancarkan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa, dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Imanuddin Abdurrahman Sipil, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Waalaikumsalam. sekalian, marilah kita membaca doa mohon agama dan bagi hadirin yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa di pagi hari yang cerah ini demi kelancaran dan keberkahan acara webinar dan buku dengan judul Sama dan Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuhafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tahdirana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha indaka aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma atina fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina wa dzunuba asatizatina wa dzunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara politik acara selanjutnya kesembuhan yang pertama yang akan disampaikan oleh Presiden Alif selaku Ketua Pelaksana. Kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat-Nya, kita dapat menyelenggarakan webinar yang telah kita tunggu-tunggu ini dengan keadaan sehat alhamdulillah. Lalu, saya hormati Bapak Profesor Dr. Alfitri yang saat ini sedang berhalangan hadir, dan juga yang saya hormati Bapak Sofyan Effendi
SIP MSI selaku Kepala Jurusan Hubungan Internasional yang juga saat ini sedang berhalangan hadir. Lalu yang saya hormati Nisari Mutiara Aisyah, SIPMA, sebagai Kepala Lab HI sekaligus dosen pengampu yang alhamdulillah sekarang sedang bersama kita. Lalu yang saya hormati ibu materi kita yang luar biasa dan sangat baik, Alberta Christine. Lalu yang saya hormati dan saya cintai panitia-panitia yang luar biasa yang telah mengorbankan semua waktu dan tenaga demi acara ini dapat terlaksana. Dan tidak lupa juga partisipan yang sangat-sangat kami cintai yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama menuntut ilmu di webinar ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah hadir saat ini. Semoga materi yang nantinya disampaikan oleh Kak Alberta bisa membuat kita lebih mengenal dan memperluas kita tentang bagaimana kehidupan buruh selama ini. Dan tentunya semoga semua yang akan disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin teman-teman tidak sabar lagi memulai acara ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ahli atas sambutannya. Selanjutnya ialah penyampaian kata sambutan yang disampaikan oleh Nisari Mutiara Aisyah SIPMA selaku Ketua Laboratorium Fisik Hubungan Internasional Fisik Antri sekaligus dosen pengampu mata kuliah studi perdamaian. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Miss. Kedengaran, Miss. Oke. Yang terhormat Ketua Pelaksana Firstian beserta dengan teman-teman luar biasa sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian juga rekan-rekan ASLab yang membantu ada dari Nada Alef, ini ya saya lihat juga ada Rama, ada beberapa teman-teman lainnya juga yang mensupervise kegiatan ini hingga berhasil terlaksana. Dan terakhir saya ingin mengucapkan banyak terima kasih juga kepada narasumber kita Mbak Alberta. Selamat pagi Mbak Alberta. Terima kasih sudah berkenan hadir di Virtuals dan mohon nanti ilmunya dibagikan kepada adik-adik di sini. Dan tentunya sedikit saja ingin menjelaskan bahwa kegiatan ini Mbak Alberta dilaksanakan oleh angkatan 2023 yang notabene-nya mereka baru memasuki semester kedua. Namun karena ini basisnya adalah project based mata kuliah studi perdamaian. Jadi ini sudah sangat luar biasa sekali untuk kaliber anak-anak yang baru masuk kuliah, kemudian menyelenggarakan kegiatan dan mendatangkan narasumber yang luar biasa hebat juga. Jadi applause dulu untuk semuanya, luar biasa. Ini bisa berjalan dan tentunya ini sebenarnya juga bagian dari pemenuhan IKU kerja universitas juga yang menuntut anak-anak untuk tidak hanya memiliki pengalaman belajar ceramah saja dari dosen, namun juga punya pengelolaan dan peningkatan soft skill gitu di bidang kegiatan-kegiatan yang berbasis project dan tentunya juga ada output secara substansi yang berkaitan sama keilmuan di studi perdamaian karena kita menginginkan adanya kesetaraan, kita menginginkan adanya sifat kepedulian juga sama realitas-realitas kehidupan yang jauh lebih kontekstual dan tentunya ini bisa dibawa dan dihadirkan oleh para praktisi dan juga para NGO dalam hal ini bisa disampaikan juga oleh Mbak Alberta dan tentunya ini memberikan warna-warna baru bagi anak-anak untuk mengenal lebih dekat terutama di penulisan buku yang tentunya tematiknya berkenaan dengan kesetaraan juga ya Mbak Alberta. Jadi saya menyampaikan salam juga dari Pak Dekan karena beliau berhalangan untuk hadir dan WD1 juga. Jadi dengan ini saya mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentunya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan juga tidak perlu berlama-lama. Sebelum saya buka secara official, saya juga ingin meminta maaf ini kepada Mbak Alberta dan teman-teman karena saya kebetulan lagi di bandara sekarang dan akan berproses ke Jakarta. Jadi mohon izin jika nanti tidak bisa menemani sampai akhir acara. Harapannya semua anak-anak bisa mendengarkan materinya dengan baik ya, karena kita akhirnya bisa belajar banyak langsung dari
pengamat di lapangan dan pelaku pengawalan dan advokasi kegiatan-kegiatan berbasis sosial juga. Ini Mbak Alberta adalah ahlinya gitu. Jadi mungkin saya bisa mengajarkan teorinya, namun untuk realitas dan dinamika konteks sosial itu hadirnya bisa disampaikan oleh mereka-mereka yang memang berada di lapangan dan terlibat langsung, dan inilah Mbak Alberta hadir hari ini. Jadi teman-teman ulik ilmunya dengan lebih banyak, kemudian bertanya dengan lebih dalam, karena kesempatan ini sungguh momennya tidak hadir setiap hari ya, jadi tolong didengarkan dengan baik. Terima kasih juga untuk semuanya sekali lagi, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar bedah buku tanggal 20 Mei 2024, 19 Mei 2024 resmi dibuka. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak SIPMA atas kesampaian. Selanjutnya kita akan melakukan pembicaraan lanjutkan kepada narasumber kita pada Kak Alberta terlebih lagi setelah Full screen. Nah, baik itu untuk 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Alberta. Selanjutnya, sesi yang paling kita tunggu-tunggu ialah pembekalan materi oleh pembicara kita, yaitu Kak Alberta Kristina Cahaya Pertiwi, kepada moderator kita, Nadia Rizkina Nilitonga, saya Pertiwi. Oke, thank you MC. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Nat. Happy weekend ya. Weekend-weekend gini emang enaknya nontonin webinar kita karena webinar kita ini punya segudang informasi yang berguna banget untuk kita semua nih. Apalagi narasumber kita hari ini kece banget dan keren banget. Nah, sebelum masuk ke pembicaraan kita bersama narsum, aku mau nanya nih, apa kabar teman-teman webinar semua? Baik, Nat. Oke, aku harap pada sehat semua ya. Mau jasmani, rohani, mental, luar dalam, pokoknya sehat semua deh. Sebelumnya, aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang udah berkesempatan dan meluangkan waktunya di weekend ini untuk mengikuti webinar kami yang berjudul Bedah Buku Duduk Sama Rendah, Berdiri Sama Tinggi. Oh iya, aku sampai lupa mau kenalin diri aku. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nadia Rizkina Sritonga, biasanya dipanggil Nadia. Aku selaku moderator bakalan temenin kalian selama sesi diskusi kita nih. Kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang buku yang ditulis sama narasumber kece kita, Kak Alberta Kristina Cahaya Pertiwi. Oke. Halo teman-teman. Nah, buku yang ditulis sama narasumber kita ini cocok banget sama tema webinar kita ini, karena diadakannya webinar kita sebagai bentuk kekhawatiran dan kepedulian kami terhadap buruh. Dan tema webinar kita kali ini adalah, judul webinar kita kali ini adalah Duduk Sama Rendah, Berdiri Sama Tinggi. Oke, anyways, aku pernah dengar pepatah nih, yang bunyinya tak kenal maka tak sayang. Nah, karena itu tim webinar kami udah siapin CV dari Kak Alberta. Bisa dilihat semua ya. Oke, ternyata Kak Alberta ini dari Depok. Siapa yang nggak tahu Depok? Semua orang tahu Depok pasti. Dan Kak Alberta juga S1 di University of Indonesia dan S2 di Columbia University. Dan baru-baru ini melaksanakan graduation, keren banget. Kak Alberta juga punya banyak banget working and research experience. Dan juga, info kakak ini juga co-founder dari Nona Berdaya. Boleh di-search ya teman-teman Nona Berdaya apa.
Nah, dari yang aku baca-baca nih, buku ini tuh berisikan tentang mungkinkah keadilan sosial seimbang. Lalu aku juga note beberapa hal yang mention bahwa buku ini ingin membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa keadilan sosial bukanlah konsep yang abstrak, mewah, jauh, muluk-muluk, apalagi menyebalkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku udah nggak sabar banget nih mau bahas isi buku yang ditulis Kak Alberta ini. Kepada Kak Alberta dipersilahkan. Oke, terima kasih Nadia sudah diperkenalkan dan selamat pagi teman-teman semua. Semoga semangatnya karena ini masih pagi, jadi semangatnya masih tinggi ya. Dan walaupun hari ini weekend dan mungkin kayak aduh minggu nih bangun pagi, tapi semoga kita bisa belajar bersama dan kita bisa diskusi bareng ya di sini. Oke, mungkin kita langsung share aja kali ya screen-nya. Oke, hari ini seperti yang tadi Nadia dan teman-teman panitia lain udah jelaskan, kita akan berbicara soal buku yang aku dan teman-teman tulis, yaitu Duduk Sama Rendah, Berdiri Sama Tinggi. Dan salah satu chapter atau salah satu bab dalam bukunya yang aku tulis sendiri itu adalah terkait dengan buruh anak di sektor kelapa sawit. Gitu. Jadi kita akan bahas itu ya hari ini. Oke, lanjut. Ya, mungkin tadi udah sempat perkenalan, jadi aku bisa dipanggil Alberta atau Christine. Jadi saat ini aku merupakan konsultan di ILO atau International Labour Organization, co-founder dari Nona Berdaya juga. Teman-teman bisa cek Nona Berdaya itu apa dan mungkin kalau tertarik bisa join juga. Dan co-author dari buku Duduk Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi, dan benar banget tadi yang Nadia bilang, aku baru menyelesaikan studi Human Rights atau studi HAM di Columbia University dan baru lulus hari Minggu kemarin, baru convocation. Oke, lanjut. Thank you. Ya, bisa dilanjut? Ya. Sebelum aku mulai nih, mungkin aku mau nanya dulu kali ya ke teman-teman. Apa sih hal-hal yang, karena kita kan bicaranya bakal konteksnya kelapa sawit nih, mungkin teman-teman bisa chat nggak atau misalnya bisa kasih tahu apa sih produk-produk di sekitar teman-teman yang menggunakan bahan kelapa sawit yang digunakan teman-teman setiap hari. Karena ada banyak nih produk kelapa sawit. Mungkin bisa di chat atau bisa kalau mau ngomong juga boleh. Minyak. Boleh raise hand ya, teman-teman. Ya, boleh banget, boleh-boleh. Tyson. Oke, minyak goreng, bener-bener. Minyak, oke. Minyak goreng. Ada lagi? Mungkin kayak apa ya selain minyak? Kalau misalnya teman-teman kepikiran boleh juga tuh. Oke, ini Nabila, Sabrina, Imas, Egiel, Jona, Verta, sama Felicia. Ini jawab minyak ya. Bener, teman. Oh, margarin, Egiel. Iya, benar. Margarin juga termasuk. Margarin, mentega, sabun. Rio bilang sabun, betul, betul, betul. Jadi memang coklat, betul. Lipstick, benar. Jadi mungkin teman-teman yang suka pakai lipstick atau bahkan lip balm, lip tint itu juga mengandung kelapa sawit ya teman-teman, bahan dari kelapa sawit. Roti, aku kurang tahu ya kalau roti itu mengandung kelapa sawit atau enggak, roti sawit. Mungkin ada, kalau ada merek roti sawit, pizza biodiesel, es krim. Tapi iya benar teman-teman, jadi sebenarnya kelapa sawit itu banyak ya teman-teman, nggak cuma di minyak aja, tapi di produk kosmetik, terus di produk makanan sehari-hari. Karena kan produk makanan sehari-hari itu kan kadang mengandung minyak ya, bahkan hampir banyak banget yang mengandung minyak, terus mengandung cairan-cairan yang asalnya itu dari kelapa sawit. Jadi kalau misalnya kita list satu-satu, mie instan, bener banget mie instan. Jadi kalau kita lihat satu-satu tuh memang banyak banget produk-produk di sekitar kita yang menggunakan kelapa sawit, terutama di yang kita pakai ya sehari-hari. Tuh.
Thank you teman-teman jawabannya. Kita bisa lanjut ke next slide. Nah, ini sedikit trivia kali ya untuk teman-teman, informasi-informasi mungkin yang teman-teman mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum tahu gitu. Jadi kita sama-sama belajar bareng. Jadi Indonesia, negara kita yang tercinta ini, itu penghasil dan pengekspor kelapa sawit terbesar teman-teman di dunia. Totalnya itu ada 59% dari total produksi dunia. Jadi ngebalap Malaysia ya teman-teman. Kalau sekitar 5 tahun sampai 10 tahun lalu itu Malaysia yang nomor 1 dan kita nomor 2. Sekarang tuh Indonesia nomor 1. Jadi balap-balapan aja nih kelapa sawit ini, industri kelapa sawit Indonesia sama Malaysia gitu. Jadi karena memang produksi kelapa sawit ini yang terbesar di dunia, di Indonesia sendiri juga banyak banget industri-industri kelapa sawit. Bahkan sekarang ada sekitar 16 juta hektar ya teman-teman kebun sawit di Indonesia dengan pekerjaannya itu ada sekitar 17 juta. Ini datanya tuh masih data tahun lalu. Dan ini data yang terdokumentasi, belum lagi data yang tidak terdokumentasi atau data yang sudah update tahun ini. Dan karena industri sawit ini termasuk besar, makanya di produk domestik brutonya ini cukup tinggi teman-teman, ada 3,5%. Jadi memang ya kelapa sawit ini cukup jadi bisnis yang besar dan menguntungkan lah di Indonesia. Tuh. Lanjut. Nah, tapi walaupun industri kelapa sawit ini sangat besar, sangat menguntungkan secara ekonomi, tapi ada hal negatifnya juga nih teman-teman. Misalnya kayak apa sih hal negatifnya tuh ada di lingkungan, terus ada di sosial juga, lalu ada di buruh. Karena kan kita hari ini fokus ke buruh juga ya teman-teman. Nah, data dari UNICEF ini menyebut sekurang-kurangnya ada 5 juta anak yang terdampak negatif di area pedesaan, termasuk di area kelapa sawit. Dan beberapa dari 5 juta anak itu, atau bahkan mungkin hampir setengahnya ya dari 5 juta anak itu adalah pekerja-pekerja anak yang tidak terdokumentasi, termasuk pekerja anak di industri atau sektor kelapa sawit. Gitu. Lanjut. Kalau kita ngomongin buruh anak nih teman-teman atau pekerja anak, sebenarnya di negara kita sendiri itu banyak ya regulasi atau hukum yang mengatur dan melarang adanya pekerja anak. Misalnya seperti yang sudah aku tulis di sini ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, terus ada UU Nomor 20 Tahun 99 itu tentang pengesahan konvensi ILO 138 tentang usia minimum, terus UU Nomor 1 Tahun 2000 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur tentang perlindungan anak. Ini juga masih ada lagi nih teman-teman terkait dengan landasan hukum atau regulasi internasionalnya, misalnya konvensi hak atas anak, lalu konvensi ILO seperti yang sudah ditulis di sini. Nah, itu juga mengatur larangan tentang perbudakan atau perburuhan anak. Lanjut. Oke, jadi kalau tadi kita ngomongin landasan hukum secara umum atau secara general tentang pekerja anak, sekarang kalau di konteks sawit atau kelapa sawit ini juga ada regulasi teman-teman, regulasi yang mengatur tentang keberlanjutan, lalu tentang lingkungan dan termasuk tentang dampak sosial. Termasuk dalam hal ini adalah pelarangan adanya pekerja anak ya teman-teman, yaitu adanya Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Nah, RSPO atau RSPO ini sebenarnya itu merupakan LSM atau NGO yang skalanya tuh global atau secara skalanya internasional ya teman-teman, yang isinya itu adalah gabungan dari para produsen kelapa sawit, konsumen, dan juga LSM-LSM yang berfokus ke bagaimana untuk menciptakan sawit yang berkelanjutan dan tidak memberikan dampak yang negatif atau buruk ya terhadap lingkungan, sosial, dan tidak
apa ya, menambah angka kemiskinan justru gitu. Jadi RSPO ini membuat 39 kriteria dan 139 indikator supaya organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan kelapa sawit di seluruh dunia itu bisa mendapatkan sertifikasi RSPO. Kenapa sih teman-teman sertifikasi RSPO ini penting? Karena dengan adanya sertifikasi RSPO ini sebuah perusahaan atau organisasi ini dia ada sebuah jaminan kalau ternyata produksi kelapa sawitnya ini tidak membahayakan lingkungan, terus tidak menggunakan pekerja anak atau tidak memberikan dampak yang parah terhadap sosialnya. Kalau misalnya mereka memiliki sertifikasi itu, maka kredibilitas mereka di dunia internasional atau di dunia global itu lebih tinggi juga, teman-teman. Kalau misalnya mereka memiliki kredibilitas yang lebih tinggi, tentunya penjualan kelapa sawit mereka juga bisa apa ya? Bisa lebih lagi dan bukan dipercaya, tapi lebih kepada eh, organisasi atau perusahaan-perusahaan yang mau membeli kelapa sawit itu tidak takut untuk membeli produk-produk kelapa sawit dari tempat-tempat yang udah tersertifikasi ini gitu. Karena kan kalau misalnya tempat-tempatnya ini belum tersertifikasi, terus ada orang atau ada organisasi lah yang mau membeli kelapa sawit, itu kan akan serem ya teman-teman. Oh, ternyata kelapa sawit ini hasil dari perburuan atau perbudakan eksploitatif. Itu kan akan serem nantinya kalau misalnya kita runut apa namanya supply chain-nya gitu. Jadi ini juga akan sebenarnya membantu organisasi atau membantu perusahaan yang melakukan produksi kelapa sawit itu sendiri gitu. Lalu yang kedua di Indonesia sendiri itu kita punya Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. ISPO ini adalah upaya dari pemerintah, teman-teman. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia tuh udah memiliki upaya yang cukup baik ya terkait dengan kelapa sawit ini, dan ISPO ini dipimpin oleh Kementerian Pertanian. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah membentuk sistem sawit yang berkelanjutan dan tersertifikasi supaya bisa meningkatkan daya saing sawit Indonesia di mata dunia. Karena kan tadi yang seperti aku bahas sebelumnya, Indonesia itu sama Malaysia balap-balapan ya soal kelapa sawit dan juga sama negara-negara lainnya. Jadi supaya Indonesia tetap jadi yang terdepan, supaya Indonesia nggak kalah sama negara-negara lainnya, makanya pemerintah sangat mengencarkan ISPO ini gitu. Lanjut teman-teman. Ya, jadi di Indonesia itu para pengusaha atau istilahnya produsen-produsen kelapa sawit ini membentuk sebuah komunitas, sebuah koalisi namanya GAPKI, yaitu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Nah, GAPKI ini menyebutkan kalau di Indonesia itu seenggaknya ada 423 perusahaan yang berkomitmen secara tertulis untuk tidak mempekerjakan anak. Nama komitmennya ini adalah perkebunan sawit terbebas dari pekerja anak gitu. Jadi ini sedikit-sedikitnya ya teman-teman, ada 423 perusahaan. Lanjut. Ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat statement atau klaimnya dari GAPKI ini, kita juga perlu untuk tahu ya teman-teman kalau perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam GAPKI atau dalam koalisi ini itu nggak semuanya. Hanya di Indonesia itu ada sekitar 22% dari total industri kelapa sawit yang bergabung dengan GAPKI. Jadi ketika kita melihat adanya statement atau pernyataan dari GAPKI ini, kita juga harus mengkritisi apakah dari jumlah yang tadi sekitar 400 itu merupakan keseluruhan total industri atau hanya anggota GAPKI aja gitu. Karena anggota GAPKI juga hanya 22%.
dari total industri kelapa sawit gitu. Jadi memang sangat banyak ya industri kelapa sawit di Indonesia ini. Dan kalau misalnya kita bahas terkait dengan perusahaan sawit dan anak itu, sebenarnya hubungannya itu nggak cuman terbatas di buruh anak aja teman-teman. Tapi kita juga harus melihat relasi lebih luas dan holistik lagi terkait dengan ketergantungan anak terhadap hal-hal yang disebabkan karena kelapa sawit ini, adanya sektor kelapa sawit ini. Misalnya yang pertama, ketergantungan anak sama para pekerja kelapa sawit yang notabene adalah orang tua mereka ataupun wali mereka ataupun pengasuh mereka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketergantungan anak terhadap lingkungan tempat mereka tinggal gitu. Jadi kan biasanya kan industri kelapa sawit itu kan luas ya teman-teman, dan luasnya ini bisa mencapai satu desa atau bahkan di satu kelurahan itu isinya bisa kelapa sawit semua gitu. Jadi ini juga pasti kan berpengaruh dengan lingkungan di mana anak itu tinggal, anak itu hidup, anak itu bermain. Dan yang ketiga adalah ketergantungan anak terhadap produk-produk kelapa sawit gitu. Jadi kita juga ketika kita melihat pekerja anak atau buruh anak, kita juga perlu untuk melihat relasi-relasi anak dengan hal-hal lainnya secara lebih luas, supaya kita bisa memahami kenapa sih kok masih ada ya buruh anak walaupun udah ada regulasinya, walaupun udah ada aturannya ataupun udah ada larangannya sebenarnya gitu. Bisa dilanjut lagi? Ya. Selanjutnya aku akan bahas ya teman-teman pengaruh sektor industri terhadap anak. Jadi kalau misalnya kita lihat dari riset-riset Gapki atau misalnya klaim-klaim perusahaan sawit, sebenarnya tuh ada banyak banget perusahaan sawit yang sudah berupaya untuk memberikan fasilitas kepada anak. Misalnya fasilitasnya satu kasih sekolah atau pendidikan. Terus yang kedua kasih pelayanan-pelayanan kesehatan gitu. Jadi sebenarnya memang udah banyak upaya yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih luas lagi, apakah upaya-upaya yang dilakukan perusahaan itu cukup? Karena ketika kita melihat anak sebagai subjek ya teman-teman, anak itu punya hak-hak anak yang perlu dipenuhi untuk menunjang tumbuh kembang sampai dia dewasa gitu. Tumbuh kembang ini kan luas ya teman-teman. Tumbuh kembang tuh nggak cuma fisik aja, tapi juga psikis, sosial, mentalnya. Jadi ada kognitif, ada emosional, dan ada banyak faktornya gitu. Dan beberapa hak anak yang perlu diperhatikan atau yang sangat dipengaruhi dan juga tentu berpengaruh ya dalam kaitannya dengan industri kelapa sawit ini adalah terkait dengan pendidikan, kemudian hak anak untuk bermain, kesehatan, dan hak untuk hidup layak. Kenapa aku meng-highlight 4 hal ini? Karena sebenarnya hal ini tuh sangat berkaitan dengan industri atau sektor kelapa sawit, teman-teman. Kalau misalnya pendidikan jelas yang tadi pendidikan dan kesehatan, industri kelapa sawit ini udah berusaha untuk memenuhi atau berusaha untuk memberikan tunjangan ataupun biaya pendidikan gratis kepada anak-anak pekerja kelapa sawit atau bahkan lebih baik lagi adalah anak-anak yang tinggal di area perkebunan kelapa sawit. Tapi bagaimana dengan hak bermain dan juga hak untuk hidup yang layak? Karena hak untuk bermain ini kan membutuhkan ruang atau membutuhkan tempat yang mumpuni ya teman-teman. Kalau misalnya tempatnya ini udah habis atau mungkin mayoritas ini dipakai untuk perkebunan kelapa sawit. Lalu bagaimana anak-anak ini memiliki area atau tempat yang bisa untuk mereka gunakan untuk bermain gitu. Terus yang selanjutnya adalah hak untuk hidup layak. Hal ini berkaitan dengan ini multifaktor ya teman-teman. Jadi berkaitan juga dengan kesehatan mereka, lalu dengan pendidikan mereka. Kenapa hak untuk hidup layak? Karena kalau misalnya mereka tidak punya area yang mumpuni atau area yang cukup untuk
mereka bisa bermain, lalu mereka terpapar dengan polusi atau radikal bebas dan juga zat-zat kimia dari pestisida ataupun dari hasil perkebunan kelapa sawit yang pada akhirnya menyebabkan mereka memiliki sakit jangka panjang, apakah itu bisa disebut mereka memiliki hak untuk hidup yang layak sebagai anak-anak gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi permenungan kita juga ya teman-teman. Oke, next slide. Oke, ini yang tadi aku sempat sebutkan juga klaim dari GAPKI bahwa mayoritas perusahaan sawit di Indonesia itu telah berupaya memberikan fasilitas untuk anak-anak pekerjanya. Di sini aku kasih highlight atau bold ya, anak-anak pekerjanya, eh, misalnya layanan kesehatan, pembentukan klinik kesehatan, pusat keluarga bencana, dan juga pengadaan tempat penitipan dan penjagaan anak. Kenapa di sini anak-anak pekerjanya tuh aku bold? Karena ternyata mayoritas perusahaan kelapa sawit ini hanya memberikan fasilitas untuk anak-anak yang anak-anak dari pekerja kelapa sawit. Jadi pekerja kelapa sawit itu kan ada yang formal dan informal ya teman-teman. Formal itu yang mereka tanda tangan kontrak, mereka digaji secara rutin dan lain-lain. Itu yang mereka biayai, itu yang mereka fasilitasi. Tapi gimana dengan anak-anak pekerja kelapa sawit yang dari pekerja informal atau pekerja yang tidak pakai kontrak gitu. Jadi itu yang menjadi problematikanya juga ya teman-teman terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kelapa sawit ini. Dan belum lagi ternyata nggak semua perusahaan kelapa sawit ini memberikan anak-anak di daerah di mana mereka beroperasi itu secara merata. Jadi ada yang mereka cuman kayak, oh anak-anak kerjanya aja nih, atau memberikan misalnya imunisasi gratis atau vaksin gratis yang tidak dilakukan secara berkala. Nah itu juga menjadi sebuah hal yang menjadi isu yang suka dibahas lah istilahnya di dalam perdebatan perusahaan kelapa sawit. Lanjut teman-teman. Nah ini seperti yang tadi ya, yang terkait dengan GAPKI, bahwa ketika GAPKI mengklaim mayoritas perusahaan sawit telah melakukan A, telah melakukan B, telah melakukan C, tapi kita juga harus ingat kalau dari 16 juta perkebunan sawit Indonesia, hanya 3,2 juta perusahaan yang bergabung dengan GAPKI. Jadi klaim-klaim yang dibuat GAPKI ini apakah menyeluruh ke semua perusahaan kelapa sawit, itu yang menjadi pertanyaan besar gitu. Jadi memang masih banyak banget bolong-bolong atau celah-celah di perusahaan kelapa sawit Indonesia ini. Lanjut. Ya. Lalu untuk selanjutnya aku akan bahas nih tentang realita mengenai pekerja anak di industri sawit. Tapi sebelum kita bahas tentang ini, mungkin aku mau ini nih mau bilang ke teman-teman kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan atau dari teman-teman mau ada pertanyaan atau misalnya ada yang nggak jelas, feel free ya untuk bilang, mungkin bisa di chat atau di raise hand juga bisa, biar bisa aku ulang lagi supaya informasinya beneran sampai ke teman-teman. Oke. Dan terkait dengan realita mengenai pekerja anak di industri sawit, dari teman-teman di sini ada sekitar 137 nih teman-teman yang hadir. Itu ada yang udah pernah dengar belum terkait dengan buruh anak di kelapa sawit? Mungkin di daerah Sumatera atau misalnya di daerah Kalimantan, apakah udah ada yang pernah dengar? Atau mungkin kayak pernah sekelibat tahu berita atau pernah baca beritanya atau pernah dengar desas-desus? Ya, boleh teman-teman di chat atau raise hand kalau pernah dengar hal-hal seperti itu ya. Ada yang pernah dengar atau pernah tahu mungkin, atau oke,
Firstian belum pernah, Francisca Cita belum pernah. Oke, jadi banyak yang belum pernah ya ternyata untuk dengar tentang buruh anak di kelapa sawit. Muhammad Nizar Sohib, udah lumayan maksudnya gimana nih? Boleh boleh ceritain sedikit nggak? Mungkin rata-rata lebih aware di buruh yang kayak ini enggak sih Kak, kayak di pasar atau kayak yang nggak kerja di kelapa sawit gitu Kak, karena mungkin belum terlalu ke highlight di bagian kelapa sawit. Dengan ini bisa lebih aware lagi sih Kak, teman-teman kita tentang terjadinya perburuhan di sektor bagian kelapa sawit ya Kak ya. Iya, betul. Jadi mayoritas mungkin belum pernah dengar ya teman-teman terkait dengan buruh anak. Oh, ini ada nih dari Teresa Lauren. Teman saya punya kebun sawit, katanya emang dari kecil disuruh ikut bantu-bantu gitu ya. Ini juga akan ada menjadi satu hal ya teman-teman yang nanti akan aku bahas. Mungkin kalau pabrik-pabrik lain sering dengar Kak, kalau kelapa sawit baru kali ini. Oke, thank you Ica dan Teresa udah nulis terkait dengan pendapat, opini, dan juga apa yang kalian tahu. Dan oke, aku lanjut ya teman-teman. Jadi terkait dengan pekerja anak di industri sawit ini sebenarnya tentunya karena tadi kan kita udah lihat ya kalau regulasi-regulasi Indonesia itu dan juga internasional tentunya melarang adanya pekerja anak ya. Jadi pekerja anak yang dipekerjakan perusahaan secara formal, yang pakai kontrak itu dilarang, nggak boleh. Kalau misalnya perusahaan ketahuan mempekerjakan anak tentunya langsung di-ban atau berhentikan lah operasinya gitu. Jadi memang sanksinya itu nggak main-main ya teman-teman kalau misalnya ketahuan mempekerjakan anak di industri masing-masing. Karena memang udah ada regulasi yang regulasinya nggak cuma banyak, tapi juga ketat lah di dunia internasional dan juga di Indonesia gitu. Nah, tapi terkait dengan buruh anak atau pekerja anak ini, yang menjadi menarik adalah mereka ini tidak termasuk dalam pekerja formal, alias mereka itu nggak mungkin terdaftar kan, karena kan kalau terdaftar nanti perusahaannya nggak bisa beroperasi. Tapi mereka ini menjadi pekerja informal. Pekerja informal itu kayak gimana sih? Mereka tetap bekerja di lapangan, tetap bekerja di kebun sawit, tapi mereka yang pertama, mereka tidak terdokumentasi atau tercatat, dan kalau tidak terdokumentasi berarti mereka nggak dapat asuransi, mereka tidak dapat keamanan dan juga safety gear atau misalnya alat-alat yang diperlukan untuk mereka bekerja, dan juga mereka itu tidak mendapatkan upah yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja gitu. Nah, karena mereka pekerja informal, mereka ini biasanya menggunakan mereka bekerja atau diminta untuk bekerja dengan embel-embel atau dengan dalih membantu orang tua mereka gitu. Jadi membantu orang tua mereka ini mereka lakukan misalnya sehabis mereka pulang sekolah. Atau misalnya mereka berhenti sekolah atau nggak sekolah sama sekali untuk membantu orang tua mereka. Kalau misalnya teman-teman ke daerah kelapa sawit atau misalnya ke perkebunan kelapa sawit dan misalnya di daerah teman-teman ada tuh, coba deh misalnya teman-teman main di masa-masa libur sekolah. Libur sekolah itu kan sekitar bulan Mei, Juni ya teman-teman, sekitar bulan Juni, Juli. Itu coba aja teman-teman main ke situ. Nanti teman-teman nggak susah kok untuk melihat adanya anak-anak yang ngebantu orang tua mereka untuk kerja di kelapa sawit. Ngebantunya macam-macam ya teman-teman. Ada yang milih-milihin biji kelapa sawit, ada yang ngebantuin orang tuanya mungkin menggunakan alat berat, ada yang mungkin membantu ibunya atau membantu bapaknya untuk
apa namanya, panen sawit kayak gitu. Jadi coba aja kalau misalnya memang di daerah teman-teman memungkinkan atau misalnya teman-teman lagi main mungkin pulang kampung atau apa gitu, melihat ke situ mungkin itu bukan menjadi hal yang sulit untuk dilihat ya. Karena aku bulan lalu aku ke daerah Sumatera Utara itu aku lewat di perkebunan kelapa sawit. Itu aku melihat dan itu bahkan bukan waktu libur sekolah, tapi memang lagi weekend. Dan itu aku bisa melihat gitu, apalagi yang libur sekolah. Gitu. Jadi mungkin bisa kalau misalnya teman-teman ngelihat sekelibat itu kayak oh gitu gitu. Nah, mirisnya adalah anak-anak yang kerja di sektor ini atau yang melakukan pekerjaan di lapangan ini itu banyak juga yang jamnya setara dengan pekerja formal dewasa. Jadi misalnya mereka bekerja 8 jam sehari, 9 jam sehari, atau bahkan 12 jam sehari gitu. Nah, kenapa sih pekerja anak di industri sawit ini tuh masih banyak? Tentunya banyak ya faktornya teman-teman. Yang pertama itu karena ketiadaan fasilitas penjagaan, perawatan atau tempat bermain anak. Jadi karena di daerah yang di mana ada tempat beroperasi kelapa sawit, biasanya masyarakat-masyarakat itu mereka akan bekerja sebagai pekerja kelapa sawit, pekerja di kebun kelapa sawit. Ketika mereka bekerja, itu kan mereka bekerja siang, malam, sore ya teman-teman. Dan di jam itu kan kalau misalnya anak-anak pulang sekolah itu kan siang ya. Nah kalau misalnya siang mereka pulang sekolah, anak-anaknya dibandingkan mereka di rumah nggak ada pengawasan dan mereka takut anak-anaknya itu akan terjerumus ke pergaulan bebas, lalu atau terjerumus ke narkoba dan lain-lain, mereka memilih untuk ya udah datang aja ke kebun sawit, bantuin ibu sama bapak, bantuin kerja di sawit atau main di kebun kelapa sawit kayak gitu. Jadi itu yang membuat mereka pada akhirnya tetap berada di area kelapa sawit gitu. Itu yang salah satu alasannya ya teman-teman. Kemudian alasan yang kedua juga faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya ini bisa mencakup adanya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang akhirnya menimbulkan pemahaman bahwa anak itu tetap perlu membantu orang tua dan akan mewarisi pekerjaan orang tuanya sebagaimanapun tingkat pendidikan yang mereka anut atau misalnya seberapa lama sekolah yang mereka jalankan gitu. Jadi ada pemahaman bahwa oh ya udah mereka nanti sekolah lulus juga akan tetap jadi pekerja di kebun kelapa sawit. Oh ya udah mereka sekolah toh mereka juga nanti gede mereka akan tetap ini kok akan tetap apa namanya tetap mewarisi pekerjaan ibu bapaknya, akan tetap membantu ibu bapaknya gitu. Jadi kenapa nggak dilatih aja dari mereka kecil untuk bisa terampil dalam bekerja atau dalam melakukan hal-hal yang akan mereka lakukan sebagai buruh kelapa sawit waktu besar gitu. Kemudian lanjut. Nah, ini juga menjadi sebuah alasan ya teman-teman, yaitu kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat sekitar mengenai dampak industri sawit terhadap anak. Dampaknya ini luas ya teman-teman dari segi lingkungan. Lingkungan yang tercemar polusi atau lingkungan yang tercemar bahan-bahan atau zat-zat kimia di area kelapa sawit itu justru akan memiliki pengaruh yang buruk terhadap anak. Misalnya dari penyakit pernafasan, kemudian dari segi apa namanya area mereka untuk tumbuh dan berkembang mereka, kemudian dari segi penyakit-penyakit kulit, lalu penyakit jangka panjang seperti paru-paru, jantung, terus dari segi apa namanya penyakit-penyakit dalam itu juga
bisa mereka terima karena adanya pengaruh dari zat-zat atau bahan-bahan berbahaya di area kelapa sawit ini gitu. Kemudian kita juga bisa melihat dari alat-alat berat dan adanya kemungkinan-kemungkinan kecelakaan yang bisa dialami oleh anak-anak ketika mereka bermain atau mereka membantu orang tua mereka di area perkebunan industri kelapa sawit gitu. Karena kan industri kelapa sawit itu kan nggak cuman kerjanya pakai tangan aja ya teman-teman, tapi kan juga ada alat-alat beratnya, kemudian ada apa namanya alat-alat yang memang tajam dan bahaya kalau misalnya apa namanya di berada dalam jangkauan dekat dengan anak-anak gitu. Nah, itu juga menjadi concern atau menjadi sebuah fokus yang perlu untuk dilihat ya ketika kita melihat terkait dengan pekerja anak atau bahkan anak-anak yang istilahnya membantu orang tua di kebun kelapa sawit gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah minimnya monitoring, evaluasi, dan penekanan sistematis di lapangan terkait bahaya dan larangan pekerja anak. Nah, minimnya monitoring ini, teman-teman, tidak hanya dilakukan oleh perusahaan aja, tapi juga minim monitoring dari pemerintah setempat yang memberikan izin ke perusahaan untuk beroperasi gitu. Dan juga minimnya monitoring dari masyarakat sekitar untuk memberikan laporan. Laporannya itu kepada siapa sih? Oh, kepada pemerintah atau kepada LSM atau NGO yang memang berfokus di persoalan kelapa sawit ini gitu. Dan tentunya minimnya monitoring ini juga didukung dengan kurangnya penekanan sistematis atau kurangnya sanksi. Ketika ketahuan, oh ada pekerja anak nih, oh ada apa namanya buruh yang tidak dibayar nih, kayak gitu. Jadi cukup ini ya teman-teman, cukup banyak ya lapisan-lapisan yang bermain di dalam sektor buruh kelapa sawit ini, gitu. Lanjut teman-teman. Oke, terkait dengan permasalahan intinya. Jadi permasalahan intinya ini kenapa bisa ada buruh anak ya di sektor kelapa sawit? Karena yang pertama berdasarkan dari riset Human Rights Watch dan juga Amnesty International, yang pertama adalah target yang tidak realistis yang diberikan perusahaan kepada para pekerja kelapa sawit. Gitu. Jadi target yang tidak realistis ini menyebabkan para pekerja ini harus untuk bekerja semaksimal mungkin dan diforsir untuk bisa mendapatkan target harian yang mereka butuhkan supaya bisa mendapatkan upah atau imbalan yang setimpal gitu. Kemudian yang kedua adalah standar kesehatan dan keselamatan yang tidak menyeluruh dan tidak dilaksanakan dengan ketat di lapangan gitu. Jadi misalnya banyak pekerja-pekerja yang tidak memakai standar prosedur keselamatan sebelum menggunakan alat berat atau sebelum memegang atau misalnya kontak dengan pestisida atau zat-zat kimia berbahaya lainnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah aturan dan praktik yang tidak berperspektif gender. Maksudnya ini gimana? Jadi aturan-aturan atau praktik yang tidak berperspektif gender ini juga berkaitan dengan bagaimana pekerja perempuan di kebun kelapa sawit ini. Jadi banyak ditemukan kalau misalnya pekerja-pekerja kelapa sawit ini rata-rata ini adalah laki-laki. Ada juga yang perempuan tapi jumlahnya tidak sebanyak laki-laki, itu yang pertama. Tapi pekerja-pekerja laki-laki ini juga tidak bekerja sendiri aja, kadang itu istrinya juga ngebantuin. Terus kenapa istrinya ngebantuin? Oh, supaya bisa mencapai target yang tidak realistis yang diberikan oleh perusahaan tadi, gitu. Jadi banyak pekerja perempuan yang akhirnya menjadi pekerja kelapa sawit yang tidak terdokumentasi atau yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan atau pelayanan kesehatan
seperti pekerja-pekerja yang mendapat kontrak atau pekerja-pekerja formal lainnya gitu. Dan terkait dengan hal ini juga aku pernah baca risetnya dari sebuah lembaga NGO kalau misalnya ada aturan-aturan yang memang cukup menyulitkan untuk pekerja perempuan. Misalnya aturan cuti haid, kemudian aturan kalau misalnya aturan melahirkan atau aturan kalau misalnya hamil. Jadi kan teman-teman mungkin kalau misalnya tahu kalau perempuan hamil itu kan butuh apa ya? Butuh nutrisi, lalu butuh lingkungan yang perlu untuk mendukung dirinya dan kandungannya kan ya, kalau untuk bisa berkembang dengan baik. Nah, kalau misalnya perempuan-perempuan yang hamil ini terpapar dengan zat-zat yang berbahaya ataupun lingkungan yang kurang sehat di daerah perkebunan kelapa sawit ini, tentu ini tidak hanya membahayakan perempuannya, tapi juga membahayakan anaknya, yang nanti juga efeknya jangka panjang, misalnya dari kesehatan anak kalau pas lahir, lalu bagaimana nanti anaknya itu tumbuh kembang waktu setelah lahir dan lain-lain gitu. Jadi ini efeknya ini nggak cuma efek jangka pendek ya teman-teman, tapi efek jangka panjang gitu. Kemudian yang keempat adalah kerugian terhadap lingkungan. Tentunya ini kerugian terhadap lingkungan ini juga nggak cuma mempengaruhi pekerja kelapa sawitnya aja, tapi juga mempengaruhi masyarakat sekitar yang tinggal di daerah situ. Dan juga bahkan mempengaruhi unsur-unsur haranya ya teman-teman. Karena aku pernah ngobrol sama seorang pekerja kelapa sawit, dan mereka juga mengakui bahwa sebenarnya kelapa sawit itu merupakan tanaman yang jahat kepada lingkungan. Kenapa jahat? Karena kelapa sawit itu maksimal itu hanya 75 tahun, teman-teman. 75 tahun untuk bisa istilahnya untuk bisa berbuah ya. Setelah itu dia akan mati, dan kalau mati ya udah tanahnya udah habis, nggak bisa dipakai buat apa-apa lagi, teman-teman. Jadi setelah 75 tahun, kira-kira ya anggaplah kita panjangin dikit lah 100 tahun gitu ya. Setelah 100 tahun itu, ya tanah yang dipakai kelapa sawit itu udah nggak bisa lagi teman-teman untuk ditanamin apapun, untuk ditanamin pohon dan lain-lain karena udah mati unsur haranya gitu. Jadi udah nggak bisa dipakai buat berkembang lagi kecuali ada ini ya, mungkin ada tambahan cairan kimia atau misalnya ada pengelolaan tanah lanjutan yang pasti itu membutuhkan waktu yang lama juga dan membutuhkan modal yang tidak sedikit juga gitu. Kemudian selanjutnya adalah upah minimum untuk pekerja di kebun sawit. Yaitu upah minimumnya itu kan bisa beda-beda ya teman-teman. Kadang satu perusahaan itu bisa punya upah minimum yang sesuai dengan standar provinsi atau standar dari pemerintah daerah setempat gitu. Tapi ini juga berlaku upah minimum untuk pekerja formal. Kita belum melihat upah minimum untuk pekerja informal. Gimana mereka itu dapat bayaran atau misalnya mereka istilahnya digaji gitu ya, digaji per harinya gitu. Ini kan juga menjadi suatu masalah ya teman-teman ketika dibayarnya upah minimum atau upah harian lalu langsung habis untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, belum kalau misalnya ada anak-anaknya untuk keperluan sekolah, untuk makan dan lain-lain, itu kalau misalnya nggak kecapai target yang tidak realistis tadi, berarti kan upah minimumnya ini kan mereka nggak dapat ya. Dan kalau nggak dapat ini ya itu akan berpengaruh lagi ke gimana mereka hidup, lalu ke bagaimana mereka bisa menjalankan day to day life mereka gitu sebagai individu dan sebagai keluarga. Kemudian selanjutnya adalah adanya penalti atau denda untuk para pekerja ketika tidak memenuhi target. Ini dilakukan sama beberapa perusahaan ya teman-teman. Untuk terkait dengan beberapa perusahaan yang melakukan penalti atau denda ini, sebenarnya nggak cuma 1 atau 2, tapi juga termasuk banyak. Karena
kan perusahaan itu punya target yang teman-teman punya target per hari itu harus menghasilkan berapa banyak, sebulan harus menghasilkan berapa banyak gitu. Karena kan kalau kita balik lagi ke slide-slide awal tadi, Indonesia itu kan menjadi produsen terbesar ya, produsen sawit terbesar. Nah, karena produsen sawit terbesar itu kan berarti juga dipengaruhi sama adanya produksi harian. Nah, kalau misalnya produksi harian ini mereka tidak terpenuhi, mereka akan memberikan denda atau penalti ke pekerjanya. Dan lebih parahnya lagi ada juga yang dipecat atau misalnya tidak dipekerjakan lagi kalau tidak memenuhi target yang telah ditentukan selama beberapa waktu. Gitu. Lanjut. Nah, ini kalau melihat dari masalah-masalah tadi ya teman-teman, ini adalah rekomendasi-rekomendasi yang aku pelajari dan ini nggak cuma dari pikiran aku aja, tapi juga berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa kolega, dengan beberapa pekerja, dan juga hasil riset juga dari Human Rights Watch dan juga Amnesty International, dan dari beberapa NGO atau LSM yang memang berfokus ke hal ini. Kalau misalnya untuk perusahaan, yang pertama itu perlu adanya regulasi, dan juga nggak cuma ada regulasinya teman-teman, tapi juga penekanannya, penekanan regulasi dan sanksi dalam tiap proses dalam industri kelapa sawit. Jadi ketika ada regulasi, kadang oke ada regulasi tertulis, tapi gimana pelaksanaannya? Gimana sanksinya ketika regulasi ini tidak diterapkan dengan baik? Nah, ini kan juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Jangan sampai cuma regulasi tertulis hitam di atas putih, tapi pelaksanaannya nggak benar, tapi nggak ada enforcement-nya. Nah, itu juga salah teman-teman. Gitu. Kemudian yang kedua, adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menghitung penyelewengan yang terjadi di lapangan dari hulu hingga hilir. Kalau kita melihat produksi kelapa sawit dari awal, maksudnya dari hulu hingga ke hilir sampai bisa menjadi apa ya, sampai bisa dibeli atau bisa ada di dalam perusahaan-perusahaan besar misalnya seperti Nestle gitu ya teman-teman. Itu kita juga harus melihat apa sih atau ada nggak sih sistem yang bisa detect atau tahu gimana sih proses mulanya kelapa sawit produksi sawit ini ada. Apakah dari awal prosesnya ini bebas pekerja anak atau misalnya nggak ada pekerja-pekerja yang dijadikan budak atau tidak dibayar gitu. Itu gimana kita nge-track-nya? Terus gimana kita melakukan pencegahan dan mitigasinya? Nah, ini harus ada tekanan, nggak cuma dari pemerintah sama perusahaan-perusahaan kecil yang jadi industri kelapa sawit juga, tapi juga harus ada penekanan dari industri besarnya, kayak misalnya PT Wilmar atau misalnya Nestle lah ya, yang umum diketahui itu Nestle misalnya. Itu perlu ada juga tekanan dari mereka sebagai pembelinya nih, pembeli terakhir nih, sebagai mereka yang dipasok sama industri-industri kecil yang tersebar di berbagai area ini, gitu. Kemudian yang ketiga, penanganan resiko dan mitigasi kesehatan pekerja dan memastikan adanya asuransi kesehatan dan skema jaminan sosial. Ini penting juga teman-teman karena skema jaminan sosial dan asuransi kesehatan ini selain cuman diberikan perusahaan kepada pekerja formal, juga kadang nih pekerja-pekerja kontrak yang cuman kayak 2 bulan atau 3 bulan tuh nggak dikasih sama sekali teman-teman. Dan ini kan ini juga menjadi celah perusahaan karena banyak perusahaan yang menjadikan pekerja-pekerja ini udah pekerja kontrak aja terus. Awalnya cuma 2 bulan, 3 bulan, terus nanti diperpanjang lagi jadi 3 bulan, diperpanjang lagi. Tapi mereka nggak pernah jadi pegawai tetap. Kenapa mereka nggak pernah jadi pegawai tetap? Supaya supaya perusahaan ini tidak perlu untuk memberikan asuransi atau tidak perlu memberikan skema jaminan sosial, seperti itu. Jadi, mereka dibuat aja kontrak terus, mereka dibuat aja menjadi, pekerja tidak tetap terus, gitu. Dan ini menjadi hal yang bahaya ya teman-teman, kalau misalnya dalam waktu yang lama mereka tidak mendapatkan jaminan sosial. Kalau misalnya terjadi sesuatu di lapangan atau mereka mengalami kecelakaan, atau mereka mengalami sakit, perusahaan
akan dengan mudah untuk lepas tangan gitu. Kemudian selanjutnya adalah perubahan target dan upah pekerja yang sesuai dengan standar negara. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, memang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang kasih upah sesuai dengan standar negara, tapi ada juga banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan upah tidak sesuai dengan standar negara. Misalnya untuk pekerja-pekerja yang tadi, pekerja-pekerja kontrak, pekerja-pekerja yang upahnya harian, pekerja-pekerja informal terutama. Nah, itu mereka tidak ada jaminan untuk mendapatkan upah sesuai dengan UMR gitu. Jadi ini juga menjadi sebuah concern atau permasalahan di industri kelapa sawit. Kemudian selanjutnya adalah sistem monitoring dan inspeksi reguler yang diperketat di lapangan. Nah, sistem monitoring dan inspeksi ini juga berkaitan dengan nomor 2 ya, yang tadi aku sebutkan, kalau misalnya perlu ada monitoring yang ketat di lapangan. Monitoring dan inspeksi ini bukan yang sistemnya kayak ada call dari atasan, "Oke, hari ini kita mau monitoring ya atau inspeksi ke lapangan A atau B atau C." Bukan begitu, tapi justru monitoring dan inspeksi dadakan yang dilakukan secara reguler atau berkala. Dengan adanya inspeksi dadakan ini pasti pekerja-pekerja lapangan atau istilahnya mungkin mandor-mandor ya teman-teman, atau supervisor di lapangan ini, mereka akan lebih aware dan mereka akan lebih apa ya, lebih terpepet ya istilahnya untuk bisa comply atau bisa patuh terhadap peraturan-peraturan tertulis perusahaan gitu. Jadi ini menjadi suatu hal yang perlu dilakukan walaupun dalam kenyataannya memang sulit sekali ya untuk melakukan monitoring dan inspeksi reguler yang dadakan seperti ini. Karena biasanya udah ada apa namanya, udah ada desas-desusnya dulu, "Oh, ini mau diinspeksi nih, oh ini mau dimonitor nih," jadi udah siap-siap dulu gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh yang masih sulit untuk dilakukan di lapangan. Nah, karena masih sulit dilakukan lapangan, makanya perusahaan nggak bisa untuk melakukan ini sendiri. Tapi harus ada kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Next slide. Oke, dan ini hal-hal yang perlu untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kerjasama dengan perusahaan. Yang pertama, adanya regulasi yang membahas terkait pekerja paksa, pekerja kontrak, pekerja anak, dan pekerja yang tidak terdokumentasi. Kalau tadi di slide awal, udah banyak peraturan-peraturan pemerintah yang membahas terkait pekerja anak atau pekerja-pekerja yang layak. Tapi sangat sedikit atau bahkan belum ada regulasi yang mengatur tentang pekerja yang tidak terdokumentasi atau pekerja informal gitu. Nah, ini jadi hal yang penting untuk dibahas lebih lanjut di instansi negara atau di kementerian-kementerian supaya hal-hal seperti ini ada payung hukumnya. Karena kalau ada payung hukumnya untuk diproses secara hukum atau diproses secara legal dan menjadi apa namanya, poin penting dan menjadi landasan hukum bagi perusahaan itu juga ada. Kalau misalnya nggak ada landasan hukumnya, perusahaan akan dengan gampang, "Loh kan negara nggak ada landasan hukum soal ini, negara Indonesia nggak punya nih hukum yang mengatur tentang pekerja-pekerja yang tidak terdokumentasi ini," gitu. Jadi akan lebih mudah melakukan penyelewengan gitu. Istilahnya kalau udah ada regulasi aja gampang ngelakuin penyelewengan, apalagi nggak ada, itu akan jauh lebih gampang. Gitu. Kemudian yang kedua, yaitu penanganan yang ketat dan sanksi tinggi terhadap penyelewengan hukum yang dilakukan perusahaan. Biasanya kan negara itu punya sanksi ya, atau punya hukuman ketika ada penyelewengan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan atau organisasi gitu. Nah, ini perlu untuk dilakukan secara ketat. Karena kalau misalnya tidak dilakukan secara ketat, penyelewengan-penyelewengan ini akan terus terjadi di lapangan dan dilakukan oleh banyak perusahaan, gitu. Dan mungkin kalau misalnya terkait dengan hal-hal ini di lapangan yang menjadi concern besarnya adalah tentunya suap menyuap ya, teman-teman. Suap menyuap di lapangan ini kadang yang bukan kadang lagi, tapi memang yang menjadi permasalahan besar untuk bisa melakukan hal-hal ini antara negara dengan perusahaan.
Kemudian yang ketiga adalah peningkatan inspeksi-inspeksi di lapangan. Kalau tadi inspeksinya dilakukan oleh perusahaan, ini dilakukan oleh Pemda atau pemerintah yang memberikan izin ke perusahaan untuk beroperasi gitu. Jadi nggak cuma inspeksi dari perusahaan aja, tapi dari pemerintah-pemerintah daerah gitu. Ini juga penting. Jadi kalau misalnya inspeksinya bisa dilakukan secara berkala, berkelanjutan, dan juga berkolaborasi antara negara sama perusahaan, harusnya idealnya perburuan-perburuan anak ini atau perburuan-perburuan bebas dan perbudakan ini bisa semakin diminimalisir. Tuh. Kemudian yang keempat adalah pengadaan informasi publik terkait dengan investigasi, inspektor kasus, dan penyelewengan aturan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya tadi udah ada penanganan yang ketat dan sanksi yang keras terhadap perusahaan, juga perlu ada pengadaan informasi publik. Tujuannya untuk apa, teman-teman? Tujuannya supaya publik bisa memiliki pengetahuan dan memiliki kesadaran terkait dengan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya publik aware, mereka akan bisa ambil tindakan dan saling bergerak satu sama lain, saling ngasih tahu satu sama lain gitu. Jadi publik ini nggak cuma jadi alat perusahaan untuk bisa beroperasi, menjalankan bisnisnya, tapi juga bisa menjadi sebuah agen yang menekan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah pemberian izin yang perlu memperhatikan standar kelayakan dan dampak bagi lingkungan sosial dan ekonomi. Gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah pernah dengar AMDAL gitu ya, itu bisa menjadi sebuah acuan atau patokan apakah sebuah perusahaan atau organisasi itu bisa beroperasi atau tidak. Selanjutnya, next slide. Oke. Nah, kalau ini adalah rekomendasi yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak. Ketika aku bilang berbagai pihak, berarti ini campuran ya teman-teman antara negara, perusahaan, dan juga masyarakat sipil serta LSM atau NGO-NGO yang berfokus ke dalam ranah ini, yaitu adanya kerja kolaboratif. Yang kerja kolaboratif ini tuh di mana aja sih? Pertama, di standar monitoring evaluasi yang tersinkronisasi dengan baik. Karena kan kadang monitoring evaluasi ini kan cuman di dokumen aja tuh cuman pas awal aja ya teman-teman. Cuman misalnya 6 bulan pertama atau 1 tahun pertama. Tapi nggak ada nih tindak lanjutnya nih yang berkelanjutan. Misalnya setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu tuh kurang bagus gitu. Padahal dengan monitoring evaluasi ini bisa menjadi acuan bagi perusahaan untuk bisa ngelihat nih progres di lapangannya tuh seperti apa. Buat pemerintah untuk ngelihat, oh perusahaan-perusahaan yang dikasih izin ini kayak gimana sih beroperasinya gitu. Atau misalnya untuk LSM atau NGO untuk bisa ngelihat, oh gini toh ternyata daerahnya. Gini loh hal penting yang perlu diadres atau yang perlu dilakukan gitu. Kemudian yang kedua adalah penghitungan holistik. Penghitungan holistik ini untuk ngelihat dampaknya ya teman-teman, dampak untuk lingkungan, kemudian dampak untuk sosialnya itu seperti apa. Itu ada standar dan indikatornya sendiri. Gitu. Jadi ada kuantifikasinya sendiri untuk bisa melihat dampak-dampak itu. Misalnya berapa persen pencemaran udara, berapa persen pencemaran air, terus bagaimana kualitas tanah, kemudian berapa banyak anak yang sekolah, terus berapa banyak pekerja-pekerja buruh anak yang ketahuan di lapangan, lalu berapa banyak persenan anak putus sekolah, itu tuh ada penghitungan holistik yang bisa dikuantifikasi sebenarnya. Gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk perusahaan ataupun negara untuk tidak melakukan ini. Dan yang ketiga adalah pengaruh kepada keberlanjutan dari sertifikasi ISPO. ISPO itu adalah Indonesia Sustainable Palm Oil, yaitu sertifikasi yang dilakukan oleh negara untuk bisa menekan perusahaan-perusahaan supaya bisa lebih sustainable dan bisa diperhitungkan dalam global market atau pasar-pasar global sawit gitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak comply atau tidak
tidak taat terhadap aturan atau melakukan penyelewengan, bisa aja kan sebenarnya pemerintah untuk tidak melanjutkan sertifikasi ISPO-nya gitu. Karena sertifikasi ini tuh dilakukan secara reguler berkala ya teman-teman gitu. Jadi nggak cuma kayak sekali dapat terus udah untuk selama-lamanya, nggak. Mereka harus melakukan pembaruan lagi gitu. Jadi kalau misalnya mereka melakukan penyelewengan atau misalnya mereka tidak taat terhadap regulasi, sebenarnya bisa aja dicabut untuk mereka nggak bisa beroperasi lagi gitu. Kemudian yang kedua, adanya data terpilah berdasarkan gender, umur, klasifikasi sosial, dan juga ekonomi. Kenapa penting? Karena sampai saat ini, kalau tadi aku sempat lihat tuh ada pertanyaan ya, apakah ada data jumlah anak terlibat menjadi buruh kelapa sawit? Sebenarnya jumlah anak yang detailnya itu belum ada ya teman-teman, belum ada dokumen yang bisa mengcapture atau mendokumentasikan secara komprehensif karena belum ada data terpilah berdasarkan gender, umur, ataupun klasifikasi sosial ekonominya. Jadi datanya ini hanyalah data kasar dari peneliti-peneliti ataupun NGO-NGO di lapangan gitu. Jadi misalnya di daerah Sumatera Selatan di Riau misalnya atau di Kalimantan, jadi gitu. Tapi kalau misalnya secara komprehensif itu belum ada gitu. Makanya kenapa ini tuh datanya penting untuk menjadi justifikasi untuk menekan perusahaan gitu. Karena kan yang menjadi permasalahan adalah anak-anak ini tuh bekerjanya tuh ini di bawah radar teman-teman. Jadi tuh mereka tuh kalau bisa diumpetin gitu. Jadi kalau misalnya orang nggak melakukan investigasi, orang nggak melakukan penelitian ke lapangan, itu mereka nggak ketahuan gitu. Jadi kenapa mereka bisa ketahuan? Oh karena ada investigasi, ada penelitian-penelitian yang lama di lapangan itu mereka bisa ketahuan gitu. Karena hasil ngobrol-ngobrol dengan pekerja. Kadang juga pekerja juga takut untuk kayak bilang, oh anak saya ngebantuin, oh anak saya juga kerja itu takut karena kalau misalnya mereka ketahuan mereka bakal langsung dipecat, mereka langsung nggak digaji yang perusahaan kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka tidak eh, meminta bantuan ke anak dan keluarga-keluarga lainnya, mereka nggak bisa mencapai target. Dan kalau bisa tadi balik lagi masalahnya jadinya kayak siklus yang nggak berkesudahan. Kalau mereka tidak mencapai target, mereka tidak bisa mendapatkan uang untuk hidup mereka dan keluarganya gitu. Jadi ini masalah yang perlu diadres dan masalah yang nggak bisa cuman diselesaikan dengan satu kali atau dalam cara yang simpel ya teman-teman. Ini harus kayak secara holistik nyelesainnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah community engagement dan pendidikan terhadap komunitas. Karena kita tidak bisa pungkiri kalau buruh anak ini ada karena adanya juga selain kondisi ekonomi dan kondisi struktural juga kita tidak bisa pungkiri kalau adanya kurangnya enforcement atau tekanan dari masyarakat sekitar untuk tidak melakukan untuk perusahaan tidak melakukan atau tidak melanggengkan pekerja anak di daerahnya atau di perkebunannya gitu. Jadi makanya kenapa community engagement dan pendidikan komunitas ini menjadi hal yang penting banget untuk tahu apa sih dampaknya, apa sih resikonya, apa sih hal-hal negatifnya. Jadi lebih banyak hal negatif dibanding positif sebenarnya kan kalau misalnya hal ini dilakukan gitu. Selanjutnya. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan reflektif juga ya untuk teman-teman dan sebelum kita masuk ke Q&A juga. Lalu kalau misalnya menurut teman-teman, apakah kelapa sawit ini sungguh bisa berjalan secara berkelanjutan? Kalau misalnya melihat kompleksitas isu atau problem-problem yang ada di lapangan, apakah benar kelapa sawit ini bisa berjalan secara berkelanjutan gitu? Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Dan kalau nggak bisa tuh kenapa? Gitu. Karena sustainability, bisnis yang berkelanjutan itu tuh menjadi isu yang terus-menerus digalakkan dan terus-menerus diforsir ya oleh semua perusahaan di dunia termasuk di Indonesia. Bahkan pemerintah juga memforsir ini gitu. Karena kalau misalnya sebuah perusahaan atau organisasi tidak ada embel-embel berkelanjutan atau sustainable, itu mereka less likely bakal dibeli produknya oleh perusahaan-perusahaan besar. Karena perusahaan-perusahaan besar itu mereka nggak mau mereka nggak mau kena getahnya istilahnya gitu. Jadi
Ini juga mungkin bisa menjadi pertanyaan reflektif buat teman-teman semua sih. Gitu. Oke, sekian dari aku untuk presentasinya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah engage dengan pertanyaannya, dengan presentasinya. Semoga bermanfaat dan semoga kita belajar bareng-bareng ya. Aku juga belajar dari teman-teman nanti. Oke, thank you banget Kak Alberta untuk pemaparan materinya. Tapi sebelum Kakak tutup, kita ada sesi Q&A. Jadi bagi peserta yang mau bertanya, boleh raise hand. Izin bertanya, Kak. Oke. Ini pertanyaannya mau ditampung Oke, dulu apa kepada gimana? Bapak Muhammad Nizar, boleh bertanya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaiannya ya, cukup komprehensif bagaimana saudara menyampaikan bagaimana permasalahan child labor di industri palm oil ini terjadi di Indonesia. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, muncul pertanyaan di benak saya, begitu ya, bahwa setelah saya pernah mengingat membaca penelitian dari Gani dan Afriansyah yang berbicara mengenai palm oil plantation di Sibero Village di Kalimantan Barat. Yang di sana itu menceritakan bahwa pendekatan yang mereka gunakan adalah pendekatan etnografi yang menceritakan bahwa ternyata ada dua faktor utama yang membuat pekerja anak itu dilanggengkan dalam industri kelapa sawit. Yang pertama adalah jauhnya akses dari tempat tinggal mereka dan sekolah gitu. Sehingga mereka cenderung memilih untuk drop out atau tidak melanjutkan sekolahnya karena mereka kesulitan untuk menjangkau akses terhadap sekolah. Jadi itu juga perlu di-address ya sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, salah satu faktor faktor kedua adalah minimnya imajinasi mengenai masa depan dan dampak dari pendidikan sebenarnya. Bahwa mereka pekerja anak ini sudah merasa settle dan melihat pekerjaan yang dihasilkan oleh orang tuanya ini cukup sustainable. Jadi opini yang mengatakan bahwa pekerja anak itu hadir dalam industri palm oil itu berdasarkan faktor ekonomi itu terbantahkan di sini dari penelitian ini karena memang mereka merasa bahwa bukan faktor ekonomi yang menjadi landasan utamanya, melainkan bahwa ya tadi yang pertama ada ketidakterjangkauan akses pendidikan di wilayah mereka. Kedua, imajinasi pendidikan yang tidak dimiliki oleh orang tuanya karena memang orang tuanya itu juga hadir dalam low income family gitu, sehingga pernyataan bahwa harus ada enforcement, kemudian harus ada active compliance dari pemerintah itu untuk kemudian memberikan enforcer, itu juga sedikit terbantahkan oleh penelitian ini gitu. Nah, kira-kira dari situ aja dulu saya mau mendiskusikan ini gitu. Bahwa ada faktor internal yang itu tidak hadir dari kebijakan yang top down saja, tapi kita harus melihat juga bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bekerja di wilayah plantation palm oil ini. Itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Pak Nizar. Ini mau langsung aku Boleh jawab. Kak dijawab pertanyaannya? Oke, sip. Terima kasih banyak Pak Nizar untuk pertanyaannya ya dan diskusinya ini menarik banget karena dari penelitian yang tadi Pak Nizar sebutkan kalau ada dua faktor ya ternyata yang dilanggengkan yaitu terkait dengan tidak aksesibelnya pendidikan
fasilitas pendidikan, dan yang kedua adalah minimnya imajinasi mengenai masa depan dan pendidikan. Hal ini sebenarnya benar kalau di lapangan ini banyak asumsi atau anggapan kalau dengan adanya kelapa sawit ini sebenarnya ekonomi masyarakat itu bisa aman sampai tua, bisa buat anak cucu. Jadi kalimat-kalimat kalau bisa punya kelapa sawit, punya lahan kelapa sawit supaya bisa punya uang yang cukup untuk anak cucu, biar bisa lele ya, supaya anak cucunya tetap terjamin gitu. Itu tuh banyak banget, betul. Jadi benar sekali anggapan dan hasil penelitian ini. Tapi yang perlu di highlight lagi adalah terkait dengan faktor-faktor internal ini juga perlu untuk dibarengi dengan faktor eksternalnya. Kalau misalnya tadi kita butuh enforcement dari perusahaan dan juga dari pemerintah, kita juga perlu adanya pendekatan sosial atau misalnya pendekatan yang kontekstual terhadap masyarakatnya. Kalau tadi kan problemnya adalah oke, jauhnya akses dari sekolah. Jadi kalau ada hal ini banyak perusahaan yang udah berusaha untuk misalnya mereka membangun sekolah atau misalnya membangun fasilitas pendidikan di area palm oil plantations-nya. Tapi kita juga harus ingat kalau misalnya tidak semua perusahaan untuk tuh melakukan hal tersebut. Tidak semua perusahaan berusaha untuk memberikan akses pendidikan yang terjangkau. Kadang ada akses pendidikannya tuh masih kayak berkilo-kilo jauhnya, yang akses untuk ke sekolahnya juga nggak mudah ya. Kadang juga perlu untuk melalui jalan-jalan yang berliku-liku, dan ya pokoknya nggak gampang lah untuk anak sekolah bisa pulang pergi ke tempat pendidikannya itu gitu. Dan ini juga menjadi suatu hal yang perlu di-address gitu. Karena kan sebenarnya pendidikan itu kan hak dasar ya, hak dasar dan hak asasi untuk warga negara. Jadi sebenarnya akses pendidikan ini nggak cuman tanggung jawab perusahaan aja, tapi juga tanggung jawab negara untuk memberikan akses ke semua anak terkait dengan pendidikan. Kemudian untuk minimnya imajinasi pendidikan ini, sebenarnya pendekatannya itu bisa dengan yang tadi, pendekatan kontekstual, di mana adanya community engagement dan pendidikan terhadap komunitas yang memberikan atau kasih tahu dampaknya terkait dengan child labor atau free labor di palm oil plantations ini. Kalau misalnya anak ini misalnya memiliki sebuah skema di pemikiran mereka, oh ya udah ternyata kalau misalnya kelapa sawit ini mereka ini loh, mereka bisa 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 kaya istilahnya, mereka bisa punya uang banyak dengan mengelola si kelapa sawit ini gitu. Itu sebenarnya nggak salah, atau misalnya bukan hal yang kayak nggak boleh mikir kayak gitu, atau ayo dihilangkan pemikiran gitu. Tapi justru pendekatannya adalah oke, kalau misalnya dengan kelapa sawit, oke misalnya mereka mau bisnis kelapa sawit ya ke depan, tapi justru dibuka dan dikasih perspektif baru bahwa oke, nggak apa-apa kalau mau bisnis kelapa sawit sampai nanti tua atau besar, tapi perlu diingat kalau misalnya kita bisnis kelapa sawit, terus misalnya dengan adanya pendidikan, dengan kita sekolah atau misalnya dengan pendidikan yang mumpuni, kita bisa expand bisnis kelapa sawit kita ke nggak cuman misalnya kalau yang awalnya kita cuman ngejual ke satu pihak atau ke tengkulak misalnya, kita bisa expand sampai ke perusahaan-perusahaan lain atau bahkan langsung ke perusahaan internasional. Jadi memutus atau meng-cut tengkulak-tengkulak atau beberapa broker-broker yang biasanya harus dilewatin gitu. Jadi justru pendekatan kontekstualnya di situ, bukan kayak kita langsung oke kita menyalahkan pemikiran masyarakat itu, tapi justru gimana kita bisa memberikan memberikan cara masuk, memberikan jalan keluar dari pemikiran yang memang sudah melekat di masyarakat. Karena kan kalau misalnya kita misalnya ada NGO atau misalnya pemerintah atau misalnya ada pihak ketiga hadir tiba-tiba langsung bilang enggak, pemikiran kalian salah, itu kan sangat ini ya,
sangat sulit ya untuk bisa bisa diterima oleh masyarakat gitu. Jadi ini juga penting untuk bisa bisa memiliki pemahaman dan perspektif yang sesuai dengan masyarakat masing-masing gitu. Oke, terima kasih Bapak buat pertanyaannya dan Kak Alberta udah menjawab dengan jelas dan rinci. Selanjutnya, ini ada yang raise hand lagi. Muhammad Rizky Junet, boleh? Oke, halo selamat pagi Kak Christine. Aku mau nanya dari penjelasan Kakak sebelumnya terkait dengan adanya harus atau tadi kan Kakak ngomong tentang rekomendasi di lapangan yang harus dilakukan itu salah satunya inspeksi-inspeksi itu harus ditingkatkan. Nah, inspeksi-inspeksi ini tuh maksudnya gimana ya Kak? Kayak harus dilibatkan Kementerian Pertanian kah, Polri kah, TNI kah, atau bagaimana ya Kak, bisa dijelasin secara lebih luas lagi ya Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Muhammad untuk pertanyaannya. Jadi terkait dengan inspeksi ini, jadi kalau perusahaan itu biasanya mereka punya inspektor atau punya investigator lapangan yang ngecek compliance terhadap perusahaan, terhadap peraturan perusahaan, dan juga mengecek apakah pekerjaan-pekerjaan di lapangan itu dilakukan secara benar. Apakah misalnya jangan-jangan supervisor tidur kerjaannya atau misalnya nggak bener nih ngerjain tugas-tugasnya atau tanggung jawabnya gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan inspektor ya, inspektor di bagian perusahaan. Kalau misalnya di bagian pemerintahan, itu kan pemerintahan itu kan mereka untuk perusahaan bisa beroperasi di suatu daerah, itu kan pemerintah daerah memberikan izin ya, Muhammad. Jadi memberikan izin kepada perusahaan ini untuk bisa beroperasi. Nah, jadi izin yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah ini juga pemerintah daerah ini punya wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah atau areanya. Karena kan misalnya katakanlah di Riau ini ada A, B, C, D, terus si perusahaan ini beroperasi di lahan A. Jadi pemerintahnya itu mereka punya hak untuk datang ke daerah A untuk ngecek terkait dengan ya pertama tadi mirip dengan perusahaan itu compliance terhadap perdanya atau dengan undang-undang atau dengan aturan-aturan pemerintahan yang harusnya dilaksanakan di lapangan. Kalau misalnya tidak dilaksanakan, itu bisa dilakukan beberapa tahap, misalnya surat panggilan, atau misalnya sanksi atau denda, atau paling parah adalah tidak mengizinkan perusahaan tersebut beroperasi di lapangan gitu. Dan tentunya kalau tadi misalnya pertanyaannya apakah berkaitan dengan atau membutuhkan lembaga-lembaga negara lain seperti misalnya polisi atau misalnya kementerian gitu, itu bisa aja tapi nggak harus gitu. Kalau misalnya pemdanya mau kerjasama sama polisi ya bisa aja gitu. Karena kan untuk bisa sama-sama saling mengatur ya di lapangan, karena kan kondisi di lapangan misalnya nggak tahu seperti apa, itu bisa aja. Tapi apakah harus? Tidak harus, tapi sebaiknya memang iya, sebaiknya memang saling berkoordinasi dan saling berkolaborasi untuk bisa melakukan inspeksi tersebut gitu. Dan tentunya inspeksi tersebut ini juga bisa menjadi laporan pemerintah daerah ini kepada kementerian atau kepada lembaga negara yang pusatnya nasional gitu. Kayak kenapa perusahaannya ditutup? Oh, ada nih justifikasinya nih A, B, C, D. Oh, ternyata di lapangan ditemukan misalnya kerja anak atau misalnya ditemukan banyaknya lahan-lahan rusak yang nggak diurus kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi kolaborasi itu menjadi suatu hal yang baik dan sebenarnya perlu dilakukan karena pada akhirnya juga akan saling berkaitan ya. Karena kan laporan dari pemerintah daerah nggak cuma berhenti di pemerintah daerah, tapi juga pasti ada laporan ke pemerintah pusatnya gitu. Baik, terima Oke. kasih atas jawabannya Kak.
Iya, makasih Muhammad Rizky, Junid, dan Kak Alberta atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Vertaliza Putri, silakan. Oke Kak, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Sebelumnya Verta mau ngucapin terima kasih ya Kak. Kayak ikut webinar ini tuh nggak nyesel gitu Kak, karena Verta bidangnya itu biologi Kak, tentang lingkungan. Dan Verta ini tuh berpikir ini tuh tadi tentang buku-buku aja gitu Kak. Dan ternyata Kakak pembahasannya juga mencakup tentang lingkungan. Jadi kayak sangat-sangat nggak nyesel ikut webinar ini. Untuk pertanyaan Verta itu tuh, gimana sih Kak tanggapan pemerintah terhadap hal yang mungkin ini tidak tersorot Kak di dunia manapun, kayak di sosial media mungkin juga tidak tersorot, tapi ini tuh penting ke kesehatan anak, kesehatan lingkungan, dan ini tuh juga penting untuk bagaimana bangsa kita ke depannya gitu Kak. Jadi tanggapan pemerintah itu bagaimana Kak? Dan kita sebagai mahasiswa itu tuh menurut Kakak harus bagaimana? Mungkin itu saja Kak. Oke. Terima kasih Vertaliza untuk pertanyaannya. Jadi mungkin aku ulang sedikit ya, takutnya supaya nggak ada miskom. Oke. Jadi tanggapan pemerintah ya, berarti terhadap kesehatan anak seperti itu ya. Oke. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri melakukan banyak hal yang sudah bisa diapresiasi ya teman-teman. Misalnya melakukan melakukan pembangunan fasilitas umum terkait dengan kesehatan, terkait dengan apa namanya misalnya melakukan imunisasi atau vaksinasi gratis, itu kan sebenarnya merupakan sebuah upaya yang perlu diapresiasi ya. Kemudian juga ada pendekatan masyarakat dengan untuk pencegahan penyakit, itu kan juga menjadi sesuatu yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu. Tapi tentunya setiap program atau setiap hal yang dilakukan pemerintah itu perlu ada evaluasi atau perlu ada peningkatan lagi. Karena kan nggak mungkin ya teman-teman sekali adanya suatu kegiatan atau program itu akan berjalan perfect, 100% sempurna tanpa adanya celah. Itu pasti akan selalu ada celah. Dan sebenarnya celah-celah ini yang menjadi ruang bagi banyak pihak itu termasuk dari aktivis, dari peneliti, lalu dari NGO atau LSM, dan bahkan dari mahasiswa-mahasiswa sendiri untuk bisa kasih masukan dan kasih data-data ke pemerintah. Oh, ternyata program yang ini itu belum berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan adanya ABCDE gitu. Adanya, oh ternyata masih banyak nih stunting, atau misalnya, oh masih banyak nih gizi buruk di daerah B, daerah C. Padahal udah dikasih penyuluhan gratis, udah dikasih imunisasi gratis. Kenapa nih gitu? Jadi hal-hal ini yang bisa menjadi backup untuk bisa memberikan evaluasi lagi kepada pemerintah gitu, untuk bisa pemerintah mengevaluasi programnya dan istilahnya membetulkan atau mungkin membuat program baru supaya tujuannya atau goal-nya ini bisa tercapai begitu. Dan tentunya untuk mahasiswa sendiri banyak ya, apalagi mahasiswa itu kan kalau misalnya banyak orang bilang tuh sebagai agen perubahan, dan aku setuju sebenarnya, karena kan mahasiswa itu kita ruang untuk bereksplorasi, ruang untuk berdiskusinya itu kan banyak. Jadi dengan misalnya teman-teman itu menulis misalnya menulis apapun, menulis artikel, menulis opini, kemudian untuk menyuarakan itu di mana-mana, bisa menyuarakan langsung mungkin kalau misalnya ada kenalan, atau misalnya menyuarakan di media sosial secara menyuarakan secara benar ya teman-teman, lalu juga bisa melakukan webinar-webinar seperti ini kan sebenarnya juga sebuah upaya dari mahasiswa untuk bisa meningkatkan awareness, dan juga untuk bisa kita membuat nih apa sih call to action-nya gitu. Apa sih yang perlu kita lakukan ke depannya gitu. Itu kan jadi upaya juga yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu. Dan juga kolaborasi dengan dosen, dengan staf-staf kampus, atau mungkin dengan pekerja-pekerja dan aktivis-aktivis gitu. Semoga menjawab. Thank you Kak.
Oke, terima kasih Verta untuk pertanyaannya dan Kak Alberta untuk jawabannya. Pertanyaan tadi merupakan penutup untuk sesi tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh drop di chat. Dan boleh juga DM Kak Albertanya, kita udah masukin tuh IG-nya di chat. Oke, selanjutnya adalah sesi yang seru banget tentunya, yaitu kita bakalan main games. Gamesnya adalah games Kahoot. Kalian boleh pencet linknya ada di chat. Dan teman-teman make sure join chatnya pakai nama lengkap, karena kita bakalan kasih hadiah ke teman-teman yang jadi juaranya. Jadi make sure namanya nama lengkap biar kita bisa gampang hubunginnya. Oke, teman. Oke, maaf teman-teman, revisi. Jadi kalian boleh ketik Kahoot di Google, terus masukin PIN-nya. Itu kita udah tampilin PIN-nya. Berapa punya? Join semua ya, soalnya kita bakalan ada hadiah nih. Dan pakai nama lengkap, biar kita gampang hubunginnya. Kita tunggu sampai 11.20 teman-teman buat join gamenya. Setelah itu kita langsung main. Oke, buruan teman-teman join gamenya. Bentar lagi kita bakalan tutup nih buat join gamenya. Sampai 11.20 ya. Oke, ternyata pesertanya udah limit. Jadi kita langsung mulai aja ya gamenya. Oke, kita mulai langsung ya gamenya. Satu. Oke. Iya. Wow. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapakah yang menetapkan Hari Buruh sebagai hari libur nasional? Ada Soekarno, Megawati, Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan B.J. Habibie. Ayo guys, dijawab guys. Oh, Susilo Bambang Yudhoyono yang benar ya. Oke, soal selanjutnya. Mengapa penting untuk merayakan Hari Buruh Nasional? Bisa langsung dijawab, teman-teman. Ayo, yang mana? Papa ke mama. Salah.
Oke, selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan Hari Buruh Nasional? Boleh langsung dijawab. Banyak yang benar ya yang ini. Oke, selanjutnya. Siapa saja yang bisa memperingati Hari Buruh Nasional? Ini harus tahu sih. Oke, selanjutnya, Syarah nih menempati peringkat pertama. Oke, selanjutnya. Hari Buruh dikenal dengan istilah apa? Oh, benar semua nih. Oke. Syarah masih di peringkat pertama ya. Oke, selanjutnya. Salah satu pahlawan buruh Indonesia adalah? Oke, jawabannya Marsi. Nah, siapakah yang pertama? Oh, Marsi Syarah. Keren banget Syarah. Oke, selanjutnya. Siapa pendiri sekaligus mantan ketua umum DPP? Nah, itulah guys. Oke, masih Syarah nih peringkat pertamanya. Oke, selanjutnya. Sejarah Hari Buruh bermula dari gerakan buruh di... Ini kalau nggak tahu parah sih. Serikat ya. Syarah ngasih pertama nih. Ketahuan sih siapa nih yang menang nih. Oke, selanjutnya salah satu hak buruh yang harus dipenuhi adalah masih Syarah juga. Oke, selanjutnya. Siapakah nama pemateri kita yang sangat keren dan cantik hari ini? Ini kalau nggak tahu parah sih. Wah, ada yang salah juga ternyata teman-teman. Inilah pemenangnya. Juara 3 ditempati oleh Julia. Mama ini siapa ya? Oke, yang pertama Syarah. Boleh langsung. Oke, yang menang tadi boleh langsung hubungi CP kami. Atau boleh drop nama lengkapnya di chat. Terima kasih udah mengikuti game ini. Oke, games tadi merupakan penutup untuk sesi chat-chat kita nih bareng aku moderator. Mungkin aku mau mention beberapa kesimpulan yang udah aku dengar bahwa sebenarnya banyak perusahaan yang udah menyetujui bahwa nggak boleh tuh ada buruh, anak kecil tuh nggak boleh jadiin buruh, kurang lebih seperti itu. Tapi ya mungkin aku juga lihat respon para peserta mungkin emang belum terlalu aware kalau misalnya di bagian sektor kelapa sawit ini ternyata banyak juga buruhnya gitu. Ya semoga pemaparan materi tadi itu bisa menambah ilmu dan memperluas pengetahuan kita, juga bisa buat kita lebih aware lagi terhadap adanya buruh di sektor manapun, bukan hanya di
sektor kelapa sawit. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sekian dari aku sebagai moderator, pamit undur diri. Terima kasih, see you again. Saya kembalikan ke MC. Tidak apa-apa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Albert dan Christina atas ilmu yang telah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung. Semoga acara ini bermanfaat dan dapat wawasan untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya dan dari panitia lain. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seleksi bagaimana sih dulu? Ya. Ditinggalkan absen di oh iya, jangan lupa untuk teman-teman peserta lainnya untuk link absen ada di room chat, boleh di absen. Udah on cam semua belum? Oke, langsung ya. Ready? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Alberta sudah menjadi narasumber di webinar kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Boleh di-add kan?